Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Ibu. Salam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Bu. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu semangat dalam pembelajaran ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu izin bertanya. Nah, pasti dari kalian semua ini punya cita-cita. Ibu pengen tahu cita-cita kalian itu kira-kira mau jadi apa? Ini sekalian untuk absensi ya. Mulai dari Mbak Kalia mungkin. Cita-cita saya ingin menjadi sekretaris, Ibu. Oke, kita lanjut Mbak Raya Fitri. Cita-cita saya jadi pegawai KAI, Ibu. Baik, kita lanjut Mbak Syifa Hesti. Cita-cita saya menjadi guru, Ibu. Lanjut Mbak Talita Hisan. Cita-cita saya ingin menjadi sekretaris, Ibu. Oke, kita lanjut untuk Mbak Tri Utami. Saya ingin menjadi wirausaha, Ibu. Mbak Zahra Cahya. Ingin menjadi pegawai kantoran, Ibu. Mbak Anissa Mufidah. Pegawai BUMN, Ibu. Mbak Erliana. Saya ingin jadi dosen, Ibu. Dan yang terakhir Mbak Aulia. Ingin jadi wirausahawan, Ibu. Oke, dapat dilihat ya dari cita-cita kalian ini semua beragam dan memiliki peluang karir yang berbeda-beda. Nah, setelah Ibu mengetahui cita-cita kalian, dapat kita tarik bahwa cita-cita ini sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai profesi dalam manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis. Kemudian, untuk materi ini juga berkaitan dengan topik lain, yaitu teknik dasar aktivitas perkantoran dan juga pengelolaan sumber daya manusia. Mengapa? Karena dalam menjalani sebuah profesi, tentunya kita harus mengetahui teknik dasar dari aktivitas tersebut dan harus mengetahui bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian profesi, membedakan profesi dan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu mengetahui jenis-jenis profesi dalam manajemen perkantoran dan juga layanan bisnis. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian terlebih dahulu. Mungkin bisa di-scan terlebih dahulu barcode yang ada di tampilan layar. Apakah semuanya sudah meng-scan? Sudah, Ibu. Baik, sebentar.
Bisa diketikkan kode yang terlihat di layar ya anak-anak. Baik, bisa Ibu mulai sekarang ya. Untuk peringkat 1 sampai 3 bisa beri reaction dulu untuk teman-teman kita. Dapat dilihat ya anak-anak dari hasil pretest ini ternyata kalian sudah mengetahui pengetahuan awal mengenai materi dari profesi ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas lebih dalam bersama-sama. Apakah layar Ibu sudah terlihat lagi? Sudah, Ibu. Baik, yang pertama, apa itu profesi? Jadi, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, keterampilan, serta kompetensi tertentu yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan khusus. Artinya, seseorang tidak bisa langsung menjalankan sebuah profesi tanpa harus belajar terlebih dahulu. Kemudian, perlu kalian ketahui ternyata profesi dan pekerjaan itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk itu kita akan mengetahui lebih dalam. Yang pertama, profesi membutuhkan keahlian dan juga keterampilan khusus yang mendalam, seperti sekretaris harus dapat mengatur jadwal pimpinan, kemudian arsiparis harus dapat mengatur dokumen-dokumen yang ada. Kemudian untuk pekerjaan sendiri hanya mengandalkan keterampilan umum yang dapat dipelajari secara singkat. Contohnya seperti tukang parkir yang dapat langsung mempraktekkan saat di lapangan. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk profesi wajib menempuh pendidikan formal ataupun pelatihan khusus yang bersertifikat. Hal ini untuk membuktikan kemampuan dan keahlian yang telah kita miliki. Kemudian untuk pekerjaan sendiri dapat dilakukan tanpa latar belakang pendidikan khusus, seperti tidak perlu memiliki pendidikan dengan jurusan-jurusan tertentu. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk profesi memiliki tanggung jawab profesional. Contohnya seperti staf keuangan harus teliti dalam mencatat laporan keuangan perusahaan karena sangat berdampak pada sistem keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya cenderung lebih bersifat umum. Seperti penjaga toko, biasanya tugasnya hanya memindah-mindahkan barang yang ada di toko saja. Itu dapat dilakukan oleh orang-orang awam ataupun orang biasa. Perbedaan yang keempat yaitu terikat oleh kode etik dan juga aturan. Biasanya profesi setiap perusahaan memiliki kode etik yang berbeda-beda seperti dress code, cara bersikap ramah ke pelanggan dan lain-lain. Sedangkan untuk pekerjaan sendiri biasanya tidak terlalu terikat oleh kode etik. Biasanya hanya peraturan-peraturan umum seperti sopan santun saja. Nah, jadi
profesi dan pekerjaan itu merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya terlihat dalam profesi harus memiliki keterampilan dan keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan, sedangkan pekerjaan tidak terlalu menonjolkan keahlian, hanya keterampilan umum yang dapat dipelajari secara singkat. Nah, kita lanjut. Memasuki ke jenis-jenis profesi dalam MPLB. Jenis-jenis ini sangat bisa kalian jadikan opsi peluang karir kalian di masa depan. Ternyata dalam MPLB sendiri memiliki jenis-jenis profesi yang beragam. Seperti kalian tadi menyebutkan contoh ingin menjadi sekretaris. Nah, ini kita akan membahas lebih lanjut. Yang pertama, bidang pelayanan langsung, yaitu ada admin perkantoran yang tugasnya mengurus dokumen dan juga kegiatan administrasi sehari-hari. Kemudian yang kedua ada customer service, yaitu tugasnya melayani dan membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Yang ketiga ada resepsionis, yaitu menerima dan menyambut tamu yang datang serta memberikan informasi yang dibutuhkan. Biasanya kalian sering lihat di hotel-hotel ataupun di bank-bank mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada bidang manajemen dan juga koordinasi. Nah, ini ada sekretaris, tugasnya yaitu sebagai asisten pimpinan dalam mengelola kantor dan penghubung dengan pihak luar. Kemudian ada manajer ataupun HRD, yaitu tugasnya mengelola segala urusan karyawan mulai dari perekrutan hingga gaji. Seperti yang Ibu katakan tadi, ini berkaitan dengan topik pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian yang keenam ada admin media sosial, tugasnya mengelola interaksi pelanggan dengan perusahaan melalui media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis yang ketiga yaitu pada bidang pendukung operasional. Yang pertama ada arsiparis yang tugasnya mengelola dokumen ataupun arsip perusahaan agar mudah ditemukan kembali. Kemudian ada staf administrasi keuangan, yaitu tugasnya mencatat dan mengelola laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya ataupun setiap periodenya. Dan yang ketiga ada staf administrasi logistik, yaitu mengelola keluar masuknya barang dan dokumen pengiriman dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada data entry, yaitu tugasnya mengelola dan memperbaiki data yang ada di komputer. Data yang diterima oleh data entry ini berasal dari admin perusahaan. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Ibu. Silahkan. Belum ada, Ibu. Oh, baik, belum ada. Jika belum ada, Ibu yang akan bertanya. Pertanyaannya, di era digital sekarang, menurut kalian profesi mana yang sulit digantikan oleh AI dan mengapa alasannya? Mungkin Mbak Liana bisa untuk menjawab. Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan ya, Ibu. Mungkin di era digital seperti sekarang ini, profesi yang sulit tergantikan oleh AI adalah sekretaris. Karena mungkin tetap berbeda ya Bu, antara diatur oleh manusia dan juga diatur oleh AI seperti itu. Bagus banget, kita beri tepuk tangan, bisa reaction di Zoom. Sekarang Ibu ingin tahu pendapat dari yang lain, mungkin bisa dari Mbak Aulia. Izin menjawab, Ibu.
Menurut saya profesi yang sulit digantikan oleh AI sendiri yaitu mungkin uh, guru, karena kita butuh keterampilan mengajar dan juga pemahaman yang kuat. Selain itu seperti profesi yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan juga CEO, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Keren semua, bisa kita beri reaction lagi. Benar banget, dari kedua jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, profesi yang mungkin sulit digantikan oleh AI yaitu profesi yang membutuhkan pelayanan langsung dengan pelanggan. Karena dalam pelayanan tersebut tentunya kita harus membutuhkan simpati dan juga rasa empati yang hanya bisa dirasakan ataupun ditunjukkan oleh manusia itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa mengerjakan post-test untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah mempelajari materi ini. Bisa di-scan barcode yang ada di layar. Sebentar. Bisa dimasukkan kode yang terlihat di layar ya anak-anak. Baik, Ibu mulai ya. Selamat kepada tiga besar. Dari hasil post-test yang ada dapat dilihat sudah banyak yang menjawab dengan benar walaupun masih ada yang salah. Tidak apa-apa, tentunya kita perlu belajar lebih lanjut, tidak apa-apa. Jadi dapat dilihat ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini kita sudah membahas mengenai pengertian dari profesi, perbedaan dari profesi dan juga pekerjaan dan juga jenis-jenis profesi yang ada dalam MPLB itu sendiri. Nah,
Setelah ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jika tidak ada, akan Ibu tunjuk. Mungkin Mbak Ninda bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari malam ini. Kesimpulan pelajaran kali ini adalah bahwa profesi sama pekerjaan itu beda, Ibu. Kalau profesi itu perlu sertifikasi, perlu pendidikan, sedangkan yang pekerjaan itu bisa dilakukan secara otodidak. Bagus banget untuk jawaban dari Mbak Ninda. Pasti Mbak Ninda sangat memperhatikan pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Kita beri applause lagi. Benar, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu profesi di bidang MPLP adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan juga tanggung jawab khusus yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan khusus. Jenis profesi yang ada itu mulai dari pelayanan tamu, pengaturan jadwal, hingga pengolahan data. Setiap perannya saling mendukung agar operasional kantor dapat berjalan efektif dan juga profesional. Selain itu, profesi dan juga pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda karena profesi lebih menekankan keahlian yang kita punyai, sedangkan pekerjaan biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang biasa. Setelah ini, Ibu ingin mendengar refleksi dari kalian. Kira-kira hal apa yang paling menarik setelah mempelajari materi ini? Ada yang ingin menjawab? Jika tidak, Ibu ingin pendapat dari Mbak Anissa Mufidah mungkin? Hal yang paling menarik menurut saya itu perbedaan dari profesi, Bu. Jadi profesi ternyata sangat membutuhkan keahlian tertentu, berbeda sekali dengan pekerjaan seperti itu. Bagus banget jawaban dari Mbak Mufi. Benar banget. Ternyata profesi dan pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda. Ibu tekankan lagi bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memang membutuhkan keterampilan dan juga keahlian khusus yang harus diperoleh melalui belajar dengan pendidikan ataupun pelatihan khusus. Sedangkan pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang-orang biasa dengan tanggung jawab yang umum saja. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai peluang usaha di bidang MPLP, di mana materi ini kita tidak hanya menjadi sebuah karyawan, tapi menjadi seseorang yang dapat menciptakan sebuah peluang usaha untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, tugas dari kalian yaitu mencari dan juga mempelajari contoh dari peluang usaha di bidang MPLP. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan dapat pengetahuan mengenai jenis-jenis profesi yang dapat menjadi peluang karir kalian ke depannya. Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.